Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih-solihah, anak-anak kelas 7? Pada kali ini kita akan membahas suatu materi yang bertemakan indahnya kebersamaan dengan salat berjamaah. Adapun tujuan pembelajaran kali ini diantaranya: 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian sholat berjamaah. 2. Siswa mampu menjelaskan syarat sah salat berjamaah. 3. Siswa mampu menjelaskan syarat menjadi imam dalam sholat berjamaah. 4. Siswa mampu menjelaskan syarat menjadi makmum dalam sholat berjamaah. 5. Siswa mampu menjelaskan keutamaan sholat berjamaah. 6. Siswa mampu menjelaskan halangan sholat berjamaah. 7. Siswa mampu mempraktikkan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Serta 8. Siswa mampu merumuskan nilai-nilai sholat berjamaah, kaitannya dengan kepemimpinan dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Anak-anak, apakah kalian tahu apa pengertian sholat jamaah dan bagaimana hukumnya? Mari kita simak dengan seksama. Sholat jamaah adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Salah seorang menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Jadi dapat diartikan bahwa sholat jamaah paling sedikit minimal dikerjakan oleh dua orang. Sementara itu, seseorang yang menjalankan sholat secara sendiri disebut dengan sholat munfarid. Lalu bagaimana hukum sholat berjamaah, anak-anak? Hukum dasar atau hukum asal dari sholat jamaah adalah sunnah mu'akkad, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Tetapi sebagian ulama bahkan mengatakan hukum sholat jamaah adalah fardu kifayah, fardu yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam suatu kaum. Apabila dalam suatu kaum atau kampung tidak ada yang menjalankan sholat jamaah, maka seluruh warga yang ada di kampung itu semuanya terkena dosa karena tidak menjalankan sholat jamaah. Selanjutnya yaitu syarat menjadi imam dan makmum. Syarat menjadi imam, bahwa tidak semua orang bisa menjadi imam. Yang bisa menjadi imam syaratnya: 1. Memahami syarat, rukun, dan hal yang membatalkan sholat. Seseorang yang tidak mengetahui syarat, rukun, dan hal yang membatalkan sholat, maka orang tersebut tidak boleh menjadi imam. 2. Fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi orang yang menjadi imam adalah
mereka yang bacaan Al-Qur'annya baik, benar, dan fasih di antara orang-orang yang ada di situ. Selanjutnya, 3. Paling luas wawasan agamanya dibandingkan dengan yang lain. Jadi salah satu orang yang dipilih untuk menjadi imam dalam sholat berjamaah adalah orang yang wawasan atau pengetahuan agamanya luas. 4. Berakal sehat. Orang yang gila, orang yang pikun, orang yang mabuk tidak boleh menjadi imam dalam sholat berjamaah. Kemudian balik, anak-anak kecil yang masih kanak-kanak yang belum dewasa belum boleh menjadi imam dalam sholat berjamaah. Berdiri pada posisi paling depan. Jadi posisi imam dalam sholat itu berada di paling depan. Tidak boleh sejajar, apalagi berada di belakang makmum. 7. Adalah laki-laki. Perempuan boleh menjadi imam apabila makmumnya semuanya adalah perempuan. Tetapi jika ada makmum yang laki-laki, maka yang boleh menjadi imam adalah seorang laki-laki. Selanjutnya, yang nomor 8, tidak menjadi makmum kepada orang lain. Jadi yang menjadi imam bukanlah seorang makmum. Seorang makmum masbuk boleh menjadi imam bagi orang yang baru datang apabila imamnya telah selesai sholatnya. Jadi setelah imam selesai salam, orang yang masbuk itu berdiri lagi untuk menambah rakaatnya. Kalau ada orang yang datang boleh menjadi imam. Selanjutnya, syarat menjadi makmum. 1. Makmum berniat mengikuti imam. Jadi menggunakan redaksi makmumal lillahi ta'ala. 2. Mengetahui gerakan sholat imam. Jadi makmum harus tahu gerakan sholatnya imam, walaupun melalui perantara makmum yang ada di depannya. 3. Mengikuti imam dalam semua gerakannya. Jadi kalau ada imam rukuk, makmum rukuk. Kalau imamnya iktidal, makmum iktidal. Kalau imamnya sujud, makmum sujud. Dan sampai dengan akhir sholat harus mengikuti imam dalam semua gerakannya. Selanjutnya, yang nomor 4, berada dalam satu tempat dengan imam. Jadi posisi imam dan makmum itu berada dalam satu ruangan. Tidak boleh dalam sholat jamaah antara imam dan makmum terpisah. Semisal imam berada dalam masjid sementara makmum berada di serambi masjid, itu tidak boleh. Nomor 5, posisi makmum berada di belakang imam, seperti syarat imam tadi bahwa imam harus di depan sementara kalau makmum berada di belakang. 6, salat makmum sesuai dengan salat imam. Jadi tidak boleh tidak sesuai. Semisal imam sholat sunat gerhana matahari, maka makmumnya juga harus sholat sunat gerhana matahari. Kalau imamnya sholat jamak, maka makmumnya juga sholat jamak, dan seterusnya. Keutamaan sholat berjamaah. Jadi anak-anak, sholat berjamaah itu berbeda dengan sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah itu pahalanya atau kebaikannya 27 lipat dibandingkan dengan sholat sendiri. Rasulullah bersabda, sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil faddi bisab'in wa ngisrina darajat. Sholat berjamaah itu
lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bedanya 27 derajat jika dibandingkan dengan sholat yang dilakukan dengan sendiri atau yang disebut dengan sholat munfarid. Selanjutnya, fadilah atau keutamaan sholat berjamaah adalah dibebaskan dari api neraka. Selain itu, sholat jamaah juga mempunyai keutamaan secara sosial. Dari aspek sosial juga dapat. Yang pertama yaitu dapat menjalin silaturahmi. Dapat menjalin silaturahmi dengan tetangga, dengan saudara, maupun dengan teman kita. Kedua, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai, dan saling menghargai. Tiga, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan, menahan dari kemauan sendiri atau egois, dan mengajarkan kepada kepatuhan terhadap pemimpin. Untuk lebih jelasnya, anak-anak dapat menyimak animasi berikut dengan seksama. Mau kemana sih, Pul? Ke masjid, Mat, sholat berjamaah. Ke masjid? Lah, kan belum azan. Iya sih, azannya memang masih 10 menit lagi. Menunggu waktu sholat tiba di masjid akan didoakan oleh malaikat, tau, Mat. Wah, kalau gitu aku ikut dong. Ayo. Sholat seorang dengan berjamaah dilipat gandakan daripada sholatnya di rumah, dan di pasarnya 25 kali lipat. Dan hal itu apabila ia berwudu, lalu memperbagus wudunya, kemudian keluar masjid dengan tujuan hanya untuk sholat. Tiap ia melangkah satu langkah, maka diangkat baginya 1 derajat dan dihapuskan 1 dosanya. Lalu apabila ia sholat, para malaikat akan terus mendoakannya selama ia berada di tempat sholatnya. Selama ia tidak berhadas, malaikat akan mendoakan, "Ya Allah, sejahterakanlah ia. Ya Allah, rahmatilah dia." Dan ia dianggap terus menerus sholat selama ia menunggu sholat. Hadis riwayat Bukhari 647 dan Muslim 649. Halangan sholat berjamaah. Seseorang bisa meninggalkan sholat jamaah dan kemudian dia bisa melakukan sholat dengan sendiri karena faktor-faktor berikut. Di antaranya, terjadi hujan badai, ada angin kencang, ada angin puting beliung, sehingga seseorang berbahaya apabila dia tetap menuju tempat sholat. Yang kedua, sakit yang agak serius sehingga menyulitkan seseorang untuk pergi ke masjid atau pergi ke musola, maka orang tersebut boleh meninggalkan sholat berjamaah di luar. Yang ketiga, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Jadi semisal di musola atau di masjid sudah iqomah, seseorang tiba-tiba ingin buang air besar, maka orang tersebut boleh meninggalkan sholat jamaah tersebut. Nanti jika tetap berangkat berjamaah, dikhawatirkan orang tersebut akan dapat mengganggu orang lain atau mengganggu kekhusyuannya. Selanjutnya yang keempat atau yang D, setelah makan makanan yang baunya sukar dihilangkan, semisal bawang, petai, ataupun jengkol. Karena bau-bau tersebut nanti dikhawatirkan juga akan mengganggu jamaah yang lainnya. Nanti dikhawatirkan jamaah yang lainnya itu menjadi tidak khusyuk. Tetapi jika seseorang setelah makan makanan tersebut sudah gosok gigi misalnya, sudah tidak ada baunya, maka orang tersebut bisa menjalankan atau melakukan sholat berjamaah
misalnya di masjid ataupun di musola. Selanjutnya, tata cara sholat berjamaah. A. Hendaknya sholat jamaah diawali dengan azan dan iqomah. Tetapi kalau tidak memungkinkan, cukup dengan iqomah saja. Jadi kalau tidak ada adzan, sholat jamaah boleh diawali dengan iqomah saja. Yang B. Barisan sholat atau shaf sholat paling depan ditempati oleh jamaah laki-laki, kemudian disusul oleh jamaah perempuan, dan jika ada anak-anak berada di belakang jamaah laki-laki. C. Bacaan imam ada yang jahar atau nyaring, ada pula yang sirri atau lirih. Mana yang jahar? Bacaan yang jahar adalah sebagai berikut. Pertama adalah bacaan takbiratul ikram. Takbiratul ikram adalah takbir di awal sholat atau takbir untuk memulai sholat, maka takbir tersebut dibaca jahar. Takbir intikal. Takbir intikal itu adalah takbir selain takbiratul ikram. Misalkan seseorang mau atau imam dari berdiri ke rukuk, maka membaca takbir intikal, Allahu Akbar, seperti itu. Kemudian tasmi. Tasmi ini adalah bacaan Sami'allahu liman hamidah. Kemudian bacaan salam, bacaan surat Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada rakaat pertama dan kedua. Ini adalah untuk sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Dan bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah yang dinyaringkan. Jadi setelah imam selesai membaca Al-Fatihah waladhdallin, kemudian imam maupun makmum dapat membaca amin secara nyaring atau secara keras, seperti itu. Yang D. Makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Jadi apabila imam belum rukuk, makmum tidak boleh mendahuluinya. Apabila imam belum sujud, makmum juga tidak boleh mendahuluinya. Semua gerakan makmum mengikuti dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Selanjutnya, setelah selesai sholat atau selesai salam, imam membaca dzikir dan doa bersama-sama dengan makmum. Atau jika tidak, maka dapat membacanya secara sendiri-sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.